Jadi pada rapat yang dilakukan kemarin bersama Menteri PUPR dan Menteri ATR, kita menyepakati timeline. Jadi tahun 2019 ini adalah penentuan lokasi dari Ibu Kota Baru yang akan dilakukan tentunya langsung oleh Bapak Presiden. Tahun 2020 adalah penyelesaian semua tahap perencanaan kawasan, termasuk master plan sampai perencanaan wilayah kotanya, detail design, sehingga tahun 2021 bisa dilakukan groundbreaking. Berikut mulainya masa konstruksi, terutama konstruksi dari infrastruktur dasar, dilanjutkan tentunya dengan segala fasilitas perkantoran, rumah tempat tinggal, ya, sarana penunjang yang kita harapkan pada tahun 2024 sudah bisa dimulai proses berfungsinya pusat pemerintahan baru dari Indonesia. Ya, mencegah spekulan tadi, tanah yang akan dipakai adalah tanah yang dikuasai negara. Ya, dikuasai negara itu sekarang statusnya mungkin ada yang masih HGU yang sudah habis, izin sesuatu aktivitas yang sudah habis, ada penggunaan lahan oleh masyarakat yang sifatnya temporer. Nah, ini yang kemudian nanti akan di-secure atau diamankan oleh Kementerian ATR BPN dengan cara memfreeze supaya tidak ada jual beli lahan. Ya. Jadi dikuasai negara pada intinya. Untuk yang sudah provinsi itu sudah mengkerucut jadi dua. Ya, pokoknya kita masih mempertimbangkan 3 lokasi, ya, Kalimantan Tengah, Timur, dan satu lagi Kalimantan Selatan. Kebetulan Bapak Presiden kemarin mengunjungi 2 dari 3. Bagaimana sendiri penemuannya kapan? Tahun ini, tadi saya bilang udah. Untuk bangunan di Jakarta itu bagaimana, Pak? Bangunan di Jakarta tentunya masih ada yang dipakai pastinya untuk keperluan menunjang fungsi Jakarta sebagai kota bisnis, tetapi ini juga bisa menjadi kesempatan yang baik untuk Ray juga, karena sebagian dari aset pemerintah yang ada di Jakarta itu akan dilakukan kerjasama manajemen aset, ya, dengan pihak swasta. Dan dari kerjasama itu, maka pemerintah mendapatkan PNBP yang tentunya bisa dipakai untuk membangun sarana pemerintahan di Ibu Kota Baru. Hasil survei kemarin Pak Jokowi gimana hasilnya Pak di sana, Pak? Ya, beliau sudah melihat kelebihan dan kekurangan dari masing-masing wilayah. Ya, tentunya beliau tidak mengatakan saya sudah memilih yang ini dibanding yang ini, belum. Ya. Dari segi fasilitas yang lebih. Ada 2 skema ya, Pak? Untuk anggarannya nanti. Anggarannya kan sudah saya sampaikan, kemungkinan. Ya. Dari segi fasilitas yang lebih. Ada 2 skema ya, Pak? Untuk anggarannya nanti. Anggarannya kan sudah saya sampaikan, kemungkinan bisa dibutuhkan sampai 30 triliun, itu pun 5 tahun minimal, ya. Dan kemudian dari 30 triliun itu pun sebagian adalah berasal dari manajemen aset tadi. Jadi artinya yang ingin saya tegaskan bahwa proses atau alokasi anggaran, alokasi APBN pembangunan Kota Baru ini tidak akan mengganggu prioritas pembangunan nasional lainnya. Ya, prioritas pembangunan nasional lainnya tetap jalan sesuai dengan yang sudah direncanakan. Ibu Kota Baru ini akan menggunakan skema pembiayaan yang sifatnya alternatif, kreatif. Dari segi fasilitas daerah mana, Pak, yang disiapkan? Apa? Dijadikan pusat pemerintahan dan juga peluang pertumbuhan ya, Pak? Iya, pusat pertumbuhan kawasan. Ya, Jadi pusat pertumbuhan di provinsinya maupun di Pulau Kalimantan yang pasti. Itu ada peluang-peluang bisnis baru juga nanti. Ya pasti. Kalau ya Pak Sulaiman yang lebih ahli, ya, ketika dibangun awal memang sepertinya kota itu kecil. Tapi ya dengan berjalannya waktu, dengan kegiatan ekonomi yang terus berkembang, ya akhirnya kota itu bisa menjadi lebih besar. Ya. Dari 3 wilayah tersebut, yang paling siap memungkinkan infrastrukturnya itu yang mana, Pak? Ya, ini kita tidak menilai, ya pokoknya kita melihat kesiapan dari masing-masing. Ya. Oke? Optimalin sharing ekonomi itu optimalan. Tadi kan Pak Yayat juga. Sharing ekonomi itu maksudnya begini, pengembangan kota di Indonesia, tidak hanya Ibu Kota Baru, semua pengembangan kota di Indonesia masa depan tidak lagi hanya bisa bertumpu pada perencanaan dan pengembangan di wilayah administratif kota tersebut, tapi harus menjadi sistem metropolitan. Sistem metropolitan artinya kota utama dengan kota-kota yang ada sekitarnya, di mana kota-kota sekitarnya itu bisa menjadi penunjang dari kota utamanya. Apakah sebagai residential area, apakah sebagai limpahan dari kepadatan di kota utama. Ya. Tapi intinya tidak bisa lagi perencanaannya itu satu-satu.
tapi harus sharing. Jadi kalau lihat Jakarta, pikirkan juga bagaimana Tangerang, bagaimana Bogor, bagaimana Bekasi. Itu maksudnya. Itu Ya. 10 kota metropolitan gitu maksudnya. Ya metropolitan, ya. Itu sharing kan, artinya misalkan public transportation, ya harusnya jangan ada public transportation Jakarta sendiri, Bekasi sendiri. Harus menjadi satu kesatuan public transportation dari wilayah metropolitan Jakarta. Ya. Pak, pembangunan gedung legislatif di KTK eksekutif itu kenapa pakai APBN ya Pak? Kenapa nggak bisa pakai? Enggak, saya nggak bilang pakai KPBU, pakai anggaran APBN. Ya, Pakai yang utamanya. PNBP tadi Pak? PNBP, kalaupun KPBU kan ada namanya KPBU yang availability payment. Kan itu bisa dilakukan untuk apapun apa saja gitu, ya. Jadi tetap pakai anggaran negara Pak? Anggaran negara tapi yang berasal dari manajemen